Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Satwa akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai tentang proses perjalanan karirnya sehingga beliau menjadi salah satu warga penting bagi masyarakat Serikat dan masyarakat sekitar. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Yudi Halawa. Saya sendiri Surda Hardianti. Saya sendiri Nabila Suandi. Baiklah, terlebih dahulu bisa kakak perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hairani. Saya alumni dari mahasiswa Uinsus Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya lulusan tahun 2020. Aktivitas saya saat ini mengajar dan saya di rumah usaha bisnis kuliner dan ikut beberapa kegiatan organisasi sosial di luar sana. Baiklah kak, untuk pertanyaan pertama yaitu Bagaimana cara kakak menyempatkan diri untuk bersosialisasi dengan orang sekitar dengan jadwal yang padat? Sosialisasi. Iya. Untuk cara saya sendiri bersosialisasi dengan masyarakat tentunya, yang pertama ketika apalagi saya sekarang sudah tidak diikuti dengan kegiatan kuliah, jadi lebih banyak waktu luang dan bisa saja seperti saya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid sekitar rumah. Ketika ada kegiatan wirid atau kegiatan sosial lainnya, saya ikut serta di sana. Dan kita apalagi saya sebagai remaja ya di lingkungan masyarakat di sini. Nah, jadi apapun kegiatan yang ibu-ibu, bapak-bapak yang lakukan, maka kita berperan. Kita sebagai remaja, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan. Apalagi ini daerah lingkungan kita dilahirkan sini, dibesarkan di sini. Jadi apa yang bisa kita buat untuk lingkungan, apalagi kita anak muda ya, sangat dibutuhkan ya untuk lingkungan masyarakat ini. Misalnya kita ketika ada acara kajian, kita bisa jadi pembawa acaranya, atau ketika membantu konsumsinya akan mengumpulkan dana dan sebagainya. Itu sih salah satu cara saya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, menolong, berkontribusi, ikut serta dalam kegiatan masyarakat apapun itu. Baik kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada harapan kakak yang masih belum tercapai saat ini? Ada. Apa itu kak? Sampai tahu. Alhamdulillah saat ini sebenarnya masih banyak ya yang keinginan saya ingin saya capai, tapi saya tetap selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan saya ini. Nah, salah satunya apa sih yang belum saya, harapan yang saya inginkan, yang pertama tentu saya kan baru lulusan S1, tentu ingin melanjutkan pendidikan gitu. Apabila dapat rezeki, saya masih ingin melanjutkan S2. Dan yang kedua, harapan saya ke depannya, saya ingin membangun sebuah lembaga pendidikan. Jadi usaha yang saya jalankan sekarang ini, kalau keuntungannya misal untuk mendapatkan saya bisa membangun sebuah lembaga pendidikan, itu harapan terbesar saya. Jadi saya bisa membangun sebuah lembaga pendidikan, saya bisa membuka, apalagi untuk pendidikan sekarang kan yang seperti ini masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan ini. Itu harapan saya bisa membuat sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kak, bagaimana cara kakak menyikapi ketika ada konflik dalam keluarga? Konflik? Ya, ketika ada masalah gitu. Masalah dalam keluarga? Ya. Keluarga saya sendiri. Ya. Nah, tentu setiap kita pasti punya permasalahan. Kita pasti punya masalah. Kita tidak akan bisa menghindari namanya sebuah masalah. Jadi tergantung kita bagaimana sih cara kita menyikapi masalah tersebut. Ada mungkin masa di mana ketika kita itu sudah lelah atau capek dengan diri. Yang itu wajar. Silahkan kita berlelah, berhenti sejenak gitu. Istirahatkan tubuh kita dengan segala aktivitas yang sudah kita jalani, itu boleh. Nah, ketika kita sedang ada masalah itu, jangan hadapi dengan emosional saja, jangan mementingkan hanya kepentingan diri kita. Mungkin ada masa di mana kita mungkin
hanya mementingkan diri kita sendiri, kepentingan kita, itu mungkin ada. Tapi kita harus segera berbenah diri, segera berintrospeksi diri. Kenapa sih masalah ini terjadi? Apakah mungkin bisa jadi kesalahan ini terjadi emang karena kelalaian kita, kesalahan kita. Dan kita kembali apabila sesuatu ada itu bisa katakan kepada masalah. Ketika kita punya masalah, kita lebih punya Allah yang lebih maha. Ketika kita merasa masalah kita besar gitu, ingat bahwa kita punya Allah yang lebih besar. Kita kembali lagi ke Allah. Bagaimana salah satunya cara yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah ya. Kita mengadu, silahkan curhatkan semua kepada Allah. Kalau saya sih gitu, ketika saya merasa ya kita kembali kepada Allah. Mungkin ibadah kita mungkin yang salah, atau ada orang yang tersakiti karena kita muhasabah diri aja dan menghadapinya. Baik, untuk pertanyaan lanjutnya Kak. Menurut kakak, apa yang menjadikan kakak sebagai orang yang sukses? Apakah dukungan dari orang yang terdekat? Kalau kita bertanya, sukses itu apa sih gitu kan? Sukses itu ketika apa? Apakah ketika kita sudah punya banyak uang? Apakah kita sukses itu ketika kita sudah bisa memiliki apa yang kita punya dan kita bisa apa sih yang kita dapatkan? Kalau menurut saya pribadi, sukses itu adalah ketika kita dapat membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi di sini apa sih faktor yang membuat saya sukses gitu? Nah, yang membuat saya sukses itu tentunya doa kedua orang tua kita, doa orang-orang di sekitar kita, ya, orang sekitar kita. Dan pokoknya kalau sebisa mungkin dalam hidup kita tuh kita harus saling tolong menolong, dan kita lebih mementingkan kehidupan orang lain dan kita memudahkan orang lain. Moto saya sendiri itu adalah saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika karena yang menjadi prinsip saya itu adalah bermanfaat itu mudah, lakukan apa yang kamu bisa dan berikan apa yang kamu punya. Nah, jadi menurut saya selagi kita masih bisa membantu, apa sih yang bisa kita membantu orang, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu akan kembali ke kita. Ketika kita banyak nolong orang, kita memudahkan orang lain, itu nanti akan kembali juga kepada kita. Maka apapun yang kita inginkan tuh sangat dimudahkan. Dan faktor utama yang paling membuat kita bisa sukses ya tentu doa kedua orang tua kita, terus doa guru-guru kita, doa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya ketika itu kita harus sangat memuliakan kedua orang tua kita. Dan guru dan orang tua menurut saya adalah orang yang paling penting ya dalam hidup saya dan orang-orang di sekitar saya, karena tanpa mereka kita tidak akan menjadi seperti ini. Itu pertanyaan terakhir Kak. Bagaimana caranya kakak bagi waktu antara usaha warung sama mengajar? Usaha warung ya. Alhamdulillah untuk usaha warung ini saya tidak sendiri ya, saya berdua dengan abang kandung saya. Nah, jadi kebetulan usaha ini kan dibukanya siang, bukanya kan siang. Pagi itu kadang saya ada juga pagi itu saya ngajar, dan siangnya saya juga masih ada ngajar dan sampai sore ya, dan baru malam saya jualan gitu. Jadi waktunya pas gitu, tidak ada bentrok. Jadi sebenarnya fleksibel sih untuk jualan. Kalau untuk mengajar itu bukan untuk saya, kalau saya sendiri ya mengajar itu sebagai bentuk pengabdian saya dan mengajar itu sebagai amal jariah buat saya gitu kan. Bagaimana kita ketahui tidak akan terputusnya amal suatu orang meninggal kecuali keperkara. Yang pertama doa anak yang soleh, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi saya ingin mendapatkan salah satu inilah yang dapat menolong saya di akhirat nanti. Nah, jadi mengajar itu adalah untuk amal jariah, dan jualan barulah untuk kebutuhan hidup saya gitu. Nah, jadi dan bisa membagi waktu ketika kami saling membagi waktu dengan abang saya. Abang saya juga kebetulan juga ngajar. Ya ketika dia ngajar ya saya jualan, ketika dia ngajar ya saya jualan gitu sama. Dan ketika emang bentrok ya udah kami nggak ambil pusing, ya tutup aja kedainya gitu. Ya nggak kadang kalaupun kalau memang benar-benar nggak bisa ditinggalin ya aktif ya kita harus pasti ada yang diprioritaskan gitu. Bukan berarti tidak, kedua-duanya ya penting, ada di masa di mana emang paling mendesak, ada yang mendesak, terdesak dan mendesak, ya kita harus diluankan yang paling mendesak gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini tidak ada kebentrokan jadwal, saling menyesuaikan aja. Misalnya kan jualannya juga malam dan ngajar cuma pagi sampai siang. Jadi Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan wawancara ini
kami juga bisa menerapkan dalam kehidupan kami, karena kami juga sebagai mahasiswa pelajar juga. Jadi terima kasih atas motivasinya dan arahannya, Kak. Jadi sekian, terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.